Oke guys, balik lagi di channel Amin di End. Sekarang kita akan membahas film terbaru, yaitu Mariposa. Mariposa itu dari bahasa Spanyol yang artinya adalah kupu-kupu. Kupu-kupu adalah sesuatu yang bisa dikejar tapi nggak bisa digapai. Oke, kita nah ini ada trailernya. Mariposa nggak begitu lama sih, trailer 2 menit. Mari kita tonton trailernya bareng-bareng ya. Oke, yuk tonton trailernya bareng-bareng. Dari awal Aca pindah ke sekolah ini, 1 detik di perpustakaan Aca itu langsung suka. Oke, Mariposa itu digaranin oleh Angga Yunanda sama Adisti Zara. Adisti Zara itu ex JKT48 kalau nggak salah ya. Nah ini mereka berdua ini sebelumnya pernah main juga di Dua Garis Biru. Itu sekarang mereka dipasangin lagi untuk main di sinetronnya baru sutradaranya Fajar Bustami, yaitu Mariposa. Ini aktingnya dapet banget, lucu banget, gemesin. Ya kita lanjut deh. Yuk. Oke, fine. Coba lo panik banget. Lo panik banget. Lo panik banget. Ah, gak bisa. Malah makin nempel. Nitrogen ketemu hidrogen jadi amoniak hidrogen. Nah, sekedar mungkin kalian pengen tahu ini kenapa ngomongnya tinggi banget ya. Maksudnya tinggi banget itu berpengetahuan banget. Nah, gue kasih kisi-kisi sedikit nih ya. Jadi si Iqbal sama Aca itu adalah bintang di sekolah. Bintang di sekolah itu bukan berarti mereka paling cantik atau misalnya paling ganteng ya, tapi bintang itu jadi kayak siswa-siswa yang menonjol ilmunya gitu, the smart people, right? Oke. Ketemu oksigen jadi molekul air, logam natrium ketemu asam klorida jadi natrium klorida. Sama kayak Iqbal ketemu Aca, jadi kita itu baru simpel. Ada yang lebih simpel, gue air sama minyak gak akan pernah nyatu. Bisa nyatu air sama minyak campur apa tadi? Sabun. Iya, air sama minyak pakai sabun jadi bersih. Panci kalau misalnya air sama minyak terus dikasih sabun, bersih kan pancinya ya? Bisa nyatu. Air sama minyak itu nggak selamanya berpisah, bisa menyatu kalau ditambah sabun. Kita gak ada hubungan apapun, jadi berhenti bertingkah seakan-akan lo pacar gue. Aca yakin suatu saat Iqbal akan suka sama Aca juga. Batu sekeras apapun bisa tembus sama air yang terus-menerus menetes, Man. Masalahnya di batu nggak mau ditetesin sama lo. Nah, batu itu inget satu hal, batu itu nggak pernah memilih oleh tetesan mana dia mau ditetesin. Jadi air bisa menetes di mana aja tanpa batu kehendaki. Cinta bisa muncul kapan aja tanpa harus ada kehendak sebelumnya. Semua itu butuh proses. Begitu juga dengan cinta. Kalau sekarang Iqbal belum cinta sama Aca, kapan Iqbal mau suka sama Aca? Lo nyadar gak sih kalau semua kelakuan dan omongan lo itu murahan? Cinta emang ribet, tapi yang ribet itu yang bikin hidup kita seru. Aca! Nah, di scene ini kenapa ya agak ada kemiripan dengan film Dilan yang juga disutradari oleh beliau juga gitu loh. Dan bedanya di pacaran di sini di Mariposa ini lebih taat lalu lintas, pakai helm bro. Di filmnya Dilan itu mereka nggak pakai helm. Yuk kita lanjut. Aca nggak mau jadi yang salah paham, bahkan berharap lagi sama Iqbal. Iqbal tuh kayak kupu-kupu tahu, terkejar tapi nggak tergapai. Iqbal sama Aca jalannya bareng tapi nggak gandeng. Serius? Minta digandeng? Aca nganggur like love. Nah, itu dia trailernya dari Mariposa. Oke, kita bahas film ini secara sedikit detail dan menurut penilaian gua. Mari kita bahas beberapa detail dari Mariposa ini. Oke, The Books of Amin di End. Ready? Jadi gini. Nah, Mariposa ini itu adalah diangkat seperti biasa, itu diangkat dari sebuah novel yang dulunya juga ada, itu novel Mariposa. Penulisnya itu penulisnya itu Luluk dulu kalau nggak salah ya. Nah, novelnya itu kayak gini. Oke, jadi Mariposa ini memang agak sedikit menye-menye ya kalau misalnya kata bahasa orang sekarang itu kayak apaan sih film menye-menye, tapi menurut gua kayak kita harus nonton aja gitu loh. Mariposa ini menceritakan tentang kehidupan percintaan remaja, gonjang-ganjing percintaan remaja lah gitu.
Jadi Mariposa ini bercerita tentang seorang wanita yang memang ngejar-ngejar atau mengidamkan seorang lelaki, dan dia walaupun sekeras apapun sifatnya lelaki itu, jadi dia pantang menyerah untuk mendapatkan lelaki itu ya. Jadi sedikit demi sedikit dia terus mencoba menggapai hati laki itu, agar misalnya dia lebih care lagi, lebih respect lagi ke si Aceh ini, mencuri perhatian si Iqbal ini gitu, dengan berbagai macam usaha dia yang disarankan temennya. Terus walaupun temennya juga nggak menyetujui atau bagaimana, dia tetap berusaha gitu. Jadi historical untuk romantiknya di sini, dan ada beberapa flow-nya dari film ini. Romantiknya dapet, story-nya dapet, terus sama komedinya juga ada gitu, ada lucunya, dan endingnya itu sangat menguras hati. Terus kadang-kadang tanpa sadar gitu, kayak aduh, nyes banget di hati gitu ya. Sedihnya juga dapet, wah dapet banget ya. Pokoknya dramanya kena banget untuk film ini. Jadi kalian yang suka untuk film drama itu ini oke banget. Apalagi jiwanya kan jiwa muda banget gitu, fresh zaman SMA gitu. Bener-bener proses-proses itu ada gitu, suasana-suasana di sekolah, terus kayak PDKT-nya seperti apa gitu. Tapi memang ini ada agak ekstrim sih. Nah, di film ini juga ada berbagai macam pesan yang bisa kalian dapet gitu. Beberapa pesan yang bisa gue dapet itu di film ini, kalau gue nggak salah nangkepnya itu adalah tidak semua cinta itu berakhir sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang percintaan itu berakhir baik seperti apa yang kita impikan, tapi hampir nggak semuanya percintaan itu apa yang lu plan itu selalu terwujud gitu. Nah itu salah satunya. Ini kesimpulan dari pribadi gue sih. Jadi si Iqbal ini adalah tokohnya yang serius, yang dingin banget, kayak es batu. Sedangkan si Aceh ini lebih ceria, lebih fun, lebih kayak menikmati hidup lah. Tapi si Iqbal ini menyontohkan kayak belajar, terus kayak fokus. Gue harus fokus untuk mencapai goals gue gitu. Tapi pada nyatanya ternyata enggak semuanya itu bisa kita capai itu hanya untuk kefokusan. Kadang kita butuh fun juga untuk menjalani sesuatu gitu. Jadi kalau misalnya terlalu fokus pun akan menguras kayak energi kita lebih banyak malah gitu. Kalau misalnya terlalu menguras otak itu kayak tingkat stresnya makin tinggi gitu. Sedangkan kalau misalnya kita santai aja, terus fun, terus kayak jalaninnya apa yang gue suka, terus kayak nggak terlalu diporsir, gue rasa itu lebih maksimal gitu. Di film ini bisa kebaca banget kalau misalnya jalan hidup seperti itu, kayak oke, gitu, menceritakan seperti itu gitu loh. Sedangkan kita lihat si Aceh ini lebih sukses menggapai ilmunya daripada si Iqbal ini gitu. Mungkin pada saat itu coba kalian simpulkan aja dari film ini, bener nggak kalau misalnya untuk menggapai sesuatu itu kita nggak usah terlalu fokus, maksudnya terlalu memforsir diri gitu. Kita boleh push the limit, tapi kita harus ingat juga gitu loh, kalau misalnya limitasi itu adalah untuk menghindari tingkat stres kita bagaimana gitu. Cinta itu memang ribet, tapi yang ribet-ribet itu tuh yang bikin seru. Kalau misalnya cinta agak ribet, ya nggak seru dong gitu. Jadi nggak ada yang bisa kalian kenang, nggak ada yang bisa kalian ceritakan pada saat kalian tua gitu. Itu pesan yang menarik juga di film ini. Terus kayak ini yang terakhir nih, gue nggak perlu terlalu spoiler. Ada pesan, sebenarnya di film ini banyak banget pesan-pesan yang bisa kalian tangkap gitu. Kayak pelajaran-pelajaran bisa kalian tangkap tentang menghadapi hidup, apalagi dalam percintaan gitu. Nah ini yang terakhir, kalau sesuatu yang tidak kita inginkan tapi kita jalanin, itu tidak akan berbuah hasil yang bagus gitu. Nah jadi menurut gue kalau misalnya dari sini dia menekankan kalau misalnya kalian punya menjalankan sesuatu harus berdasarkan apa yang kalian inginkan, baik itu di dunia pekerjaan, baik itu di hobi atau di apapun itu, jalan-jalan yang kalian tempuh itu memang harus sesuai dengan apa yang kalian inginkan dari hati gitu. Walau misal aku ingin jadi musisi, tapi kalau nggak kelihatan jalannya, ya bukan berarti kalian harus jadi akuntan yang kalian nggak senangi misal gitu loh. Ya coba aja lah jalani jadi musisi itu, atau nyanyi atau misalnya apapun itu yang berhubungan dengan itu, sekalipun gak menghasilkan uang, tapi itu akan menurut gue itu akan menemukan goals yang menarik.
jalanin apa yang kalian suka dan kerjakan apa yang memang kalian mau kerjakan. Nah, film ini bisa gua kasih rating itu di 8 dari 10. Oke lah gitu. Shootnya oke, storynya oke, semuanya oke. Dan buat kalian yang belum nonton film ini, kalau memang kalian suka drama ya, kalau gue sih apa aja suka, dimana gue bisa mencari menyerap ilmunya di sana, atau pesan-pesan seperti tadi yang membuat gue kayak itu menuntun jalan hidup kita gitu. Kadang-kadang ngingetin kita, oh memang kayak gitu, oh memang kayak gini. Bukan berarti semua film menye-menye itu nggak ada pesan, tapi ini film Mariposa ini pesannya banyak banget yang bisa kalian dapetin gitu. Dan kalian juga penasaran dong kalau misalnya satu batu ditetesin air terus itu beneran pecah atau enggak gitu. Si Iqbal ini beneran suka enggak nih sama si Acha. Satu pesan terakhir dari gua sebelum gua closing video ini, but I say thanks for watching. Jangan lupa subscribe, dan gue minta tolong sarannya untuk YouTube channel gue di komen. Silahkan komen di bawah, dan jangan lupa sebarkan ke teman-teman kalian kalau misalnya kalian suka. Dan menurut kalian gimana di segmen bahas film ini? Apakah menarik? Apakah kita harus terus-terusan? Yang jelas gue akan terus nonton film terbaru dan gue akan menceritakan kepada kalian. Oke, saya Amin Dien, but once tapi satu pesan dari gue, jatuh cinta itu bisa 1 detik, tapi untuk mengejar cinta itu butuh ribuan detik. Oke, jangan lupa jatuh cinta dan jangan lupa bahagia. Saya Amin Dien, bye.